Ada yang bilang sendiri itu indah, dan ada pula yang menganggap sendiri itu musibah. Masak sendiri, makan sendiri, cuci baju sendiri, tidur pun sendiri. Hidup terasa kaku, bagaikan angka 1. Tapi bagaimana jika kesendirian menjadi salah satu kejahatan yang mana akan mendapatkan hukuman berat? Ya, itulah yang terjadi dalam film ini, mengisahkan masa depan distopian yang tidak terlalu jauh dari masa sekarang. Untuk bertahan hidup, setiap orang harus selalu bersama dengan pasangan kemanapun mereka pergi atau akan dikenai hukuman. Orang-orang yang baru saja menjadi lajang karena bercerai akan dibawa ke sebuah hotel yang berfungsi sebagai tempat rehabilitasi, di mana mereka yang lajang akan diberi kesempatan untuk menemukan pasangan dalam kurun waktu 45 hari. Jika tidak berhasil, mereka akan diubah menjadi hewan. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, selalu saya mendoakan semoga teman-teman sekeluarga sehat-sehat saja. Seperti biasa, saya akan kembali bercerita, yang mana kali ini tentang sebuah film unik dan menarik berjudul The Lobster. Film garapan sutradara Yorgos Lanthimos ini rilis di tahun 2015, dibintangi oleh para aktor yang tentunya sudah sering kalian saksikan dengan kemampuan akting yang menawan. Oleh karena itu, mau duduk ataupun rebahan, semua terserah kepada kalian. Tapi pastikan kopi telah disiapkan karena ceritanya akan kita lanjutkan. Film dimulai dengan menampilkan seorang wanita yang tengah melakukan perjalanan dengan menggunakan mobil. Dan tak lama kemudian, setelah tiba di tujuan, dia menembaki salah satu keledai hingga mati. Lalu ditampilkan tokoh utama kita, seorang pria bernama David yang kebetulan baru saja ditinggal oleh sang istri karena faktor orang ketiga. Ya, sang istri memutuskan untuk bersama dengan selingkuhannya sehingga David berada dalam masalah. Beberapa hari kemudian, pria itu beserta anjingnya Bob dibawa ke hotel. Diketahui bahwa Bob sebenarnya adalah saudara laki-laki David yang telah diubah menjadi hewan karena gagal menemukan pasangan. Dalam wawancara saat proses pendaftaran di hotel, David dijelaskan tentang beberapa peraturan kencan. Salah satu yang utama adalah sebisa mungkin untuk memilih pasangan yang memiliki karakteristik sama. Misalnya, David adalah seorang yang mengidap rabun jauh, jadi harus mencari seseorang yang juga rabun jauh untuk dijadikan pasangan. Selain itu, David juga mengungkapkan bahwa ia telah bersama sang istri selama 12 tahun, tepatnya 11 tahun 7 bulan. Sayangnya sang istri meninggalkannya demi bersama pria lain yang juga rabun jauh. David kemudian diantar ke kamarnya dan lagi-lagi dijelaskan tentang peraturan oleh manajer hotel dan suaminya. Mereka menanyakan ingin menjadi jenis hewan apa jika nantinya setelah 45 hari David gagal mendapat pasangan lobster. David menjawabnya dengan sangat yakin karena mampu hidup lebih dari 100 tahun dan selalu dalam kondisi subur seumur hidup mereka. David juga menambahkan bahwa dia sangat mencintai keanekaragaman maritim dan mahir dalam berenang. Manajer memuji keputusan tersebut karena sebagian besar peserta ingin menjadi anjing, sehingga mempengaruhi ekosistem dan rantai makanan. Sebelum pergi, seorang pelayan mengikat satu tangan David untuk mencegahnya mencari kepuasan sendiri yang mana itu melanggar aturan. Pada hari berikutnya, saat sarapan, ia bertemu dengan dua pria yang bernasib sama. Salah satunya berciri agak cadel bernama Robert, sedangkan satunya lagi yang berjalan pincang bernama John. Keduanya mencari wanita dengan ciri khas yang sama seperti mereka, yang mana itu sangat sulit. Lalu saat mengamati area makan, mereka melihat beberapa wanita, mulai dari yang selalu mimisan, wanita penyuka biskuit, sampai yang kejam, seperti tak berperasaan. Tak satu pun yang sesuai dengan kriteria mereka. Kemudian selama pertemuan, orang-orang di hotel atau selanjutnya saya sebut para tamu dipanggil untuk menjelaskan tentang kelebihan mereka dan pengalaman-pengalaman unik. Salah satunya yang menarik adalah cerita John, di mana dia mengalami cacat saat mengunjungi sang ibu yang telah diubah menjadi serigala. Pria itu berada di hotel bukan karena perceraian, tapi karena sang istri meninggal dunia.
Sepanjang hari mereka diberi kesempatan untuk berbicara dengan calon pasangan. Acara berlanjut ke pesta dansa, di mana David mencoba mengajak gadis mimisan menari bersama. Gadis itu dengan senang hati menerima, tapi sayangnya David segera menyadari bahwa mereka tidak memiliki kecocokan. Setelah itu, semuanya diminta bersiap untuk melakukan perburuan di hutan. Yang diburu bukanlah rubah atau babi hutan, tapi manusia. Ya, manusia-manusia yang kesepian. Mereka adalah orang-orang yang gagal dan melarikan diri dari hotel. Karena kembali ke kota akan membuat mereka ditangkap dan dikirim kembali ke hotel, maka orang-orang itu membentuk kelompok sendiri yang disebut Loner dan tinggal di dalam hutan. Para penghuni hotel diperbolehkan, atau mungkin lebih tepatnya diwajibkan untuk memburu loner menembak dengan peluru bius. Sebagai imbalan, mereka akan mendapatkan tambahan waktu untuk menemukan pasangan yang cocok. Sialnya, di hari pertama, David tidak berhasil menembak seorang pun, yang berarti tidak ada tambahan waktu. Pemburu terbaik di antara para tamu masih dipegang oleh wanita berambut pendek, atau selanjutnya agar mempermudah saya sebut wanita kejam, yang biasanya berhasil menumbangkan belasan sampai puluhan jomblo-jomblo liar dalam satu kali perburuan. Hotel ini juga memiliki peraturan yang aneh bahwa pada malam hari pelayan harus membangkitkan hasrat para pria dengan tujuan agar membuat tamu pria menjadi lebih bersemangat untuk menemukan pasangan. Suatu hari, saat makan, manajer hotel mengetahui bahwa Robert bermain tangan. Akibatnya pria itu dihukum, tangannya diletakkan di pemanggang roti. Dalam perburuan berikutnya, David duduk di dekat wanita penyuka biskuit. Wanita itu mencoba membuka perbincangan, tapi David sama sekali tidak menunjukkan minat, bahkan meskipun dengan tawaran-tawaran yang menggoda. Wanita itu akhirnya mengungkapkan bahwa waktunya sudah tidak lama, dia berencana akan melompat keluar dari jendela kamarnya. Jika gagal mendapatkan pasangan, itu masih lebih baik daripada harus dijadikan hewan. Adegan maju lebih cepat ke beberapa hari kemudian, tepatnya saat aktivitas renang. Kali ini John mengambil langkah nyata untuk maju mendekati si gadis mimisan. Dia bahkan dengan sengaja menghantamkan hidungnya ke tepi kolam hingga mengeluarkan darah, lalu berbohong mengatakan memiliki kesamaan dengan gadis itu. Beberapa hari telah berlalu, ada kabar baik dan ada kabar buruk. Kabar baiknya, ternyata strategi licik John berhasil. Beberapa hari kemudian, John dan si gadis mimisan dinyatakan sebagai pasangan dan keduanya sama-sama dipindahkan ke kamar khusus pasangan. Sementara kabar buruknya, sampai dengan hari terakhir, si wanita biskuit masih juga belum mendapat pasangan. Maka dia melakukan apa yang telah direncanakan sehingga pada suatu pagi, wanita itu ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Wanita kejam hanya menyaksikan, tak sedikit pun terlintas dalam pikirannya untuk membantu. David yang hanya memiliki 7 hari untuk menemukan pasangan, mencoba mendekati, dia mengikuti trik yang dilakukan oleh John, yaitu berpura-pura. David akan menjadi seorang yang juga tidak memiliki perasaan dan tak berekspresi seperti si wanita kejam. Pada suatu momen yang tentunya bukan kebetulan, David bergabung dengan wanita kejam untuk bersama-sama berendam di bak air panas. Mereka berbicara seperlunya, lalu si wanita kejam tersendak sampai akhirnya mati. David masih tetap dengan skenarionya untuk sama sekali tidak peduli. Ya, ternyata itu hanyalah tes dari si wanita kejam dan momen itu membuat mereka berdua memutuskan untuk bersama. Sebuah trik yang sangat mujarab dari John. Hari-hari berikutnya, David dan si wanita kejam melakukan kegiatan yang biasa dilakukan bersama pasangan. Berolahraga, makan, dan bersantai, semua dilakukan bersama-sama. David tetap teguh dengan skenarionya, sampai dengan pada suatu hari, si wanita kejam melihat emosi pada wajah David, dan keesokannya, dia menguji David dengan melakukan hal kejam kepada Bob, sampai-sampai membuat anjing itu mati. David pada awalnya tetap dengan skenarionya, mengatakan bahwa itu tidak masalah, tetapi tak lama berselang, si wanita kejam menemukan David menangis di kamar mandi.
Segera dia menyeret David melewati koridor untuk melaporkan kepada manajer tentang kebohongan ini, yang mana hukumannya adalah segera diubah menjadi hewan. Tentu saja David tidak bisa menerimanya dan segera menghentikan wanita itu dengan kekerasan. David juga bekerja sama dengan pelayan untuk menembak wanita kejam dengan senjata bius. Dia sebenarnya ingin membalas dendam atas apa yang dilakukan si wanita kejam terhadap Bob. Namun ada cara yang lebih baik. Dibantu oleh pelayan, David membawa si wanita kejam ke ruangan transformasi untuk mengubahnya menjadi hewan. Si pelayan berjanji tidak akan mengatakan hal ini kepada siapapun, asalkan David juga membiusnya untuk menghilangkan jejak. Setelah itu, akhirnya David pun segera melarikan diri, meninggalkan hotel untuk selamanya. Di hutan, David bertemu dengan kelompok loner dan dibawa ke hadapan pemimpin mereka. Mungkin kita berpikir bahwa David akhirnya terbebas, sama halnya seperti bergabung dengan kelompok resistance dalam film Terminator yang dipimpin oleh John Connor. Tapi ternyata tidak. Si pemimpin loner sama kejamnya dengan manajer hotel. Dia akan menghukum para loner yang diam-diam menjalin hubungan atau melakukan baku hantam dalam tanda kutip. Mereka tidak segan-segan mengiris bibir dua orang anggotanya yang ketahuan bermesraan. Lalu setelah peraturannya jelas, meskipun profesi David tidak terlalu dibutuhkan, tapi dia diterima dan sang pemimpin mengucapkan selamat bergabung kepada David. Dalam kelompok itu ada seorang wanita berambut gelap dengan mata yang rabun. Baik David maupun wanita itu sama-sama saling tertarik karena menemukan kecocokan. Tetapi karena peraturan loner yang ketat, keduanya hanya bisa saling berinteraksi sebagai teman. Pada suatu malam, ketika para tamu dari hotel melakukan perburuan, David mengalami nasib sial karena tertangkap oleh Robert. David mencoba untuk membujuk Robert, mengatakan bahwa pria itu adalah sahabatnya. Tapi Robert telah bertekad untuk membawa pulang satu buruan karena waktu yang dimiliki Robert hanya tersisa 2 hari. Untuknya wanita berambut gelap menyelamatkan David dengan menyerang Robert, dan hal itu segera dimanfaatkan David untuk merampas pakaian Robert. Di saat yang bersamaan, kita ditampilkan si wanita pelayan yang secara diam-diam melakukan pertemuan dengan pemimpin loner. Terungkap bahwa mereka memang sering bertemu ketika acara berburu untuk memberi informasi tentang hotel. Si pelayan mengaku tidak bahagia dengan suaminya, namun dia tidak bisa meninggalkan pria itu begitu saja karena akan berakhir di hotel seperti para tamu. Jadi dia dan pemimpin loner berencana untuk menyerang hotel dan mengacaukan segalanya. Setiap 1 bulan sekali, 2 orang anggota loner akan berpura-pura menjadi pasangan dan pergi ke kota untuk berbelanja persediaan makanan serta hal-hal lainnya. Kali ini tidak hanya pemimpin dan wakilnya, tapi mereka juga mengajak David dan wanita berambut gelap. Ketika berada di pusat perbelanjaan, petugas kepolisian menghampiri David yang kebetulan sedang sendirian. Petugas itu menanyakan kemana pasangan David dan meminta dokumen-dokumen yang membuktikan bahwa David telah menikah. Beruntung di tengah-tengah kebingungan tersebut, wanita berambut gelap lagi-lagi muncul untuk menyelamatkan David. Beberapa hari kemudian, kelompok loner bersiap untuk menyerang hotel. Saat malam, mereka menyusup dengan bantuan pelayan wanita dan menangkap manajer beserta suami sebagai sandera. Mereka menanyakan tentang perasaan si suami kepada manajer. Jika memang benar-benar cinta, siapakah yang akan bersedia mati untuk menyelamatkan pasangannya? Tanpa ragu, si suami itu menegaskan bahwa dirinya mampu hidup sendiri, sehingga pemimpin loner memberikannya pistol untuk menembak manajer hotel sebagai pembuktian. Ternyata itu adalah sebuah tes yang membuktikan bahwa pasangan itu tidak benar-benar tulus, bahkan tidak peduli satu sama lain dan selama ini menjalani hubungan yang hampa. Di saat yang sama, David mengunjungi John dan gadis mimisan yang kini berada di kapal bersama seorang anak pemberian dari hotel. David membongkar semua kebohongan yang dilakukan John, mengatakan bahwa John melakukan trik itu agar dia bisa bersama si gadis mimisan dan tentunya agar tidak diubah menjadi hewan.
Kelompok loner pun pergi dari hotel setelah membuktikan apa yang mereka yakini selama ini. Malam itu, pelayan juga bergabung bersama loner. Selama beberapa hari berikutnya, wanita berambut gelap dan David semakin dekat dan mulai saling mengungkapkan perasaan. Mereka bahkan berencana untuk melarikan diri dari kelompok loner agar bisa bersama. Wanita berambut gelap itu mencatat semuanya pada buku jurnal, namun sangat disayangkan. Sebelum mereka bisa melaksanakan rencana tersebut, pemimpin loner telah lebih dulu mengetahui karena menemukan jurnal si wanita berambut gelap yang tak sengaja terjatuh di tepi sungai. Tentu saja dia sangat marah atas pengkhianatan tersebut, tetapi dia sama sekali tidak menunjukkan, malah sebaliknya, beberapa hari kemudian, si pemimpin membawa wanita berambut gelap ke kota dengan tujuan ingin menyembuhkan penyakit rabunnya. Tapi beberapa jam kemudian, diketahui bahwa sebenarnya semua itu hanya kebohongan. Wanita berambut gelap dibuat buta, sehingga setelah kembali ke hutan, dia mengamuk dan berusaha membunuh pemimpin loner. Sayangnya yang terkena tusukan malah si mantan pelayan hotel. Kini pemimpin loner menyarankan agar wanita berambut gelap merelakannya atau akan ditinggal sendirian di hutan. Beberapa waktu setelah momen tersebut, wanita berambut gelap diizinkan bertemu dengan David. Pada awalnya, wanita berambut gelap mencoba untuk menyembunyikan bahwa kini dia adalah seorang yang buta. Tapi pada akhirnya mengakui bahwa itu dilakukannya karena kini kriteria mereka tidak cocok. David menjadi larut dalam kebimbangan, tapi tetap kekeh ingin terus bersama, membantu melatih indera peraba dan penciuman si wanita berambut gelap. Lalu selama beberapa hari berikutnya, mereka mencoba mencari beberapa kecocokan yang memungkinkan untuk tetap bersama, tetapi tetap saja tidak berhasil. David masih tetap berkeras tak ingin berpisah, jadi dia mengusulkan agar mereka mengatur rencana untuk menghabisi pemimpin loner dan kemudian melarikan diri dari hutan. Beberapa hari kemudian, pasangan itu telah siap menjalankan rencana. Saat malam hari, sementara wanita berambut gelap bersiap dengan pakaian rapi untuk keluar dari hutan, David menculik pemimpin loner, lalu meletakkan tubuhnya di lubang, yang mana lubang itu sebenarnya digali oleh David untuk kuburannya sendiri. Karena salah satu peraturan loner adalah menggali dan mengubur diri sendiri tepat sebelum kematian. Ketika bertemu kembali, David dan wanita berambut gelap memutuskan untuk beristirahat di salah satu restoran di kota. David memutuskan untuk membuat diri sendiri buta sehingga mereka menjadi cocok. Keduanya pun berbincang sejenak sembari saling meyakinkan dan kemudian meminta pelayan untuk mengambil pisau. Tak mungkin melakukannya di sana, David pun segera bergegas ke toilet, namun tiba-tiba saja dia terdiam dan film pun ditutup dengan memaksa para penontonnya untuk menerka-nerka apakah pasangan itu akan bersama dalam kehidupan yang normal ataukah David telah berubah pikiran. Dan tamat. Suatu distopia sederhana namun aneh, yaitu menjadi lajang adalah sebuah tindakan kriminal dan bisa dihukum dengan diubah menjadi hewan atau dihukum mati. Ada hotel yang menjadi tempat rehabilitasi dan ada juga gerakan perlawanan yang menentang keras peraturan tersebut karena menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan dalam kesendirian. Dalam film ini, karakteristik menjadi suatu atribut yang digunakan sebagai identitas unik para lajang, dan karakteristik ini menjadi kunci bagi mereka untuk menemukan pasangan hidup. Contohnya, jika ciri seorang pria adalah pincang, maka dia berharap akan menemukan seorang wanita yang pincang di hotel. Ini tidak termasuk pincang karena keseleo. Pincang di sini menjadi cacat seumur hidup. Hal ini menggambarkan tentang pentingnya karakteristik dalam kencan, dan kekurangan ini akan membuat seseorang cocok dengan pasangannya. Jadi kalau kalian tanya, kenapa nggak sebutin namanya aja sih bang? Ribet amat gadis mimisan, wanita kejam. Itu bukan maunya saya, karena memang filmnya sengaja tidak memberikan nama demi menekankan pentingnya karakteristik dalam cerita. Tidak peduli siapa namamu, bagaimana rupamu, jika karakteristiknya cocok, maka kemungkinan 90% mereka akan bersama. Untuk wanita berambut gelap, sengaja saya ubah karena saya merasa tidak nyaman menyebutnya wanita rabun jauh.
Karakteristik juga penting bagi David karena menjadi kunci bagi dia dan wanita berambut gelap untuk bersama. Kedua karakter memiliki ciri pengenal rabun jauh sebagai identitas mereka, tidak hanya sebagai pengikat tapi juga ancaman. David akan selalu merasa cemburu jika mengetahui pasangannya memiliki kedekatan dengan pria lain yang juga rabun jauh. Ini ditampilkan dalam adegan pembukaan film dan juga saat seorang pria loner bersikap baik terhadap wanita berambut gelap. David mendatangi dan mengancam pria itu hanya untuk mengetahui apakah dia juga rabun jauh. Ketika pemimpin loner memutuskan untuk menghukum David dan wanita berambut gelap atas hubungan gelap mereka, si pemimpin ini melakukan dengan cara yang paling kejam. Dia membutakan wanita berambut gelap. Hal ini mengakibatkan dua hal secara bersamaan. Yang pertama, merusak hubungannya dengan David karena mereka tidak lagi memiliki kecocokan, dan kedua, menghilangkan salah satu panca indera yang paling penting, sehingga membuat wanita berambut gelap menjadi sulit bertahan hidup, terutama ketika sedang terjadi perburuan. Ya, salah satu elemen paling fiksi ilmiah dalam The Lobster adalah konsep transformasi manusia menjadi hewan sebagai hukuman bagi yang melajang atau yang gagal menemukan pasangan. Dalam konteks ini, transformasi adalah metafora untuk menggambarkan bagaimana masyarakat memandang pentingnya hubungan asmara. Orang-orang yang tidak memiliki pasangan dalam jangka waktu yang lama dianggap sebagai individu yang tidak sesuai norma sosial, bahkan dianggap kurang manusiawi dalam arti tertentu. Oleh karena itu, dalam dunia The Lobster, mereka secara harfiah diubah menjadi hewan sebagai hukuman yang menggambarkan hal negatif terhadap orang yang tidak memiliki pasangan. Padahal sebenarnya memiliki pasangan juga belum tentu lebih baik karena mungkin saja ada kepalsuan tersembunyi di baliknya untuk mencapai tujuan atau kepentingan tertentu yang jelas bukanlah cinta, seperti yang ditunjukkan oleh John dan gadis mimisan atau manajer hotel dan suaminya. Maksud saya di sini adalah menjadi jomblo tidaklah buruk karena memaksakan diri dalam suatu hubungan saat kondisi kita tidak siap hanya akan menjadi masalah baru dalam hidup. Jadi ya, mengapa tidak menikmati saja apa yang sudah menjadi jalan hidup? Karena selama kita tidak merugikan orang lain, semua akan baik-baik saja, bukan? Bagaimana proses transformasi menjadi hewan tidak benar-benar dijelaskan, yang mana membuat film ini terasa absurd. Ada dugaan bahwa prosesnya mungkin agak mengerikan, di mana kulit manusia dibuka untuk diambil organ-organ pentingnya, lalu dipindahkan ke tubuh hewan yang sesuai dengan pilihan. Namun ada juga pendapat yang mengatakan bahwa mungkin saja orang-orang gagal ini sebenarnya dihabisi untuk diambil organ-organnya tanpa diubah menjadi hewan. Tentu saja ini menjadi pertanyaan besar, apa yang sebenarnya terjadi di akhir film. Dalam sebuah wawancara, aktor yang memerankan David yaitu Colin Farrell menjelaskan pendapatnya tentang kemungkinan ending. Yang pertama adalah David melakukannya, dia menusuk matanya sendiri demi cinta, dan bersama dengan wanita berambut gelap, David menjalani kehidupan bahagia yang normal di tengah-tengah masyarakat. Lalu kemungkinan yang kedua adalah David tidak melakukannya. Dia pergi berlari secepat mungkin, meninggalkan restoran tanpa mengabari si wanita berambut gelap. Kemungkinan yang ketiga, David tidak melakukan, tapi dia kembali menemui wanita berambut gelap, berbohong, memberitahukan bahwa David telah melakukan. Jadi, yang mana yang benar, Bang? Yaitu tergantung dari cara pandang kalian. Untuk membantu, saya akan memberikan sedikit penjelasan yang mungkin terlewatkan bagi kalian yang sudah menonton filmnya secara utuh. Oke, jadi setelah kehilangan penglihatannya, wanita berambut gelap bertanya dengan marah kepada pemimpin loner, "Mengapa kau membutakan aku? Mengapa tidak dia saja?" Dia yang dimaksud dalam percakapan ini adalah David. Saya pikir pada momen ini, meskipun terlihat indah, hubungan cinta David dan wanita berambut gelap juga memiliki kelemahan dan kebusukan. Sama halnya dengan hubungan David dan wanita kejam, di mana sifat David sangat berlawanan dengan wanita itu sampai akhirnya dia dianggap sebagai penipu dan hubungan itu pun hancur. Jika ini adalah cinta sejati, bukankah seharusnya wanita berambut gelap mengatakan, "Tidak apa-apa ini terjadi padaku. Kau bisa tetap melihat karena hubungan kita jauh lebih besar dibandingkan dengan pandangan masyarakat sebagai sesuatu yang ideal dalam menjalin hubungan. Dua orang yang sangat berbeda bisa saling mencintai, tidak masalah apakah mereka memiliki ciri khas, karakteristik yang cocok ataupun tidak." Namun sayangnya, wanita berambut gelap malah lebih mementingkan pandangan masyarakat dengan mendesak David untuk membutakan matanya.
Jadi menurut saya pribadi, pada akhir film, David memang berencana membutakan matanya dengan pisau, sesuai dengan permintaan wanita berambut gelap. Namun tiba-tiba saja dia menyadari bahwa wanita itu tidak benar-benar mencintainya, dan David akan lebih bahagia tanpanya. Jadi ya, David memutuskan untuk tidak membutakan matanya dan segera pergi meninggalkan tempat itu. Tapi tunggu dulu, jika kalian pikir saya akan mengatakan woman sambil minum kopi, kalian salah. David juga tidak sepenuhnya tulus. Ada adegan ketika David mengajarkan atau melatih indera penciuman si wanita berambut gelap. Si David ini malah ngajak mesra-mesraan, di mana seharusnya demi keselamatan David bisa berpikir lebih bijak. Tapi kenyataannya, ketika wanita berambut gelap menolak dengan alasan keselamatan, si David malah ngambek dan selama beberapa hari tidak berkunjung. Jadi ya pada intinya, tidak ada ketulusan dalam setiap hubungan di dalam film ini. Menjalin hubungan lebih kepada agar tidak melanggar hukum atau sekedar memuaskan hasrat, bukan atas nama cinta. Kalian boleh tidak setuju, bahkan saya berharap kalian memiliki pendapat sendiri, karena The Lobster adalah jenis film yang sangat terbuka untuk berbagai interpretasi. Kurang lebih demikian, dan terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!